Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang kembali menemani Anda siang hari ini bersama saya Tiara Harahap dan teman saya yang cantik sekali, Celia Alexandra. Oke, akhirnya siaran lagi ya sama Celia ya. Iya, setelah sekian paripurna waktu itu ping-ping. Di hari yang hektik ini sebenarnya sudah 3 hari belakangan ini hektik ya. Tapi pemerintah mulai banyak ya hal-hal yang dibuat begitu untuk pemerintahan ke depannya tentu saja. Kita punya banyak informasi yang akan kita hadirkan. Ada informasi yang pertama dulu pemirsa, ini dipuji persoalan tanah perang antar desa kembali pecah di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Perang antara Desa Bugalima dengan Desa Ilepati di Pulau Adonara berlangsung Senin kemarin. Akibatnya sebanyak 49 unit rumah warga Desa Bunggala terbakar. 1 warga meninggal dunia dalam kondisi terbakar dan 4 warga lainnya tertembak senapan rakitan. Kepala Desa Bugalima, Ricardus Bakatukan, mengatakan rumah warga dibakar pada pagi hari saat warga masih tidur, sehingga 1 lansia meninggal dunia dalam kondisi rumah terbakar. Penyerangan brutal ini kan dilakukan pada jam subuh jam 5 menuju setengah 6, di mana semua warga masyarakat ini masih ada yang masih tidur, ada yang sudah mulai bangun dalam kondisi yang tidak punya persiapan apa-apa. Kita tiba-tiba dibombardir dengan bom-bom rakitan ini kan. Sejumlah aparat polisi dan Kodim Larantuka disiagakan di lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrok susulan. Dari Larantuka NTT, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, polisi Gadungan memakai pangkat Ajun Komisaris Polisi ditangkap jajaran Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Aksi polisi Gadungan ini terekam kamera pengawas atau CCTV di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di Stasiun Klender, Jakarta Timur saat sedang mencari target. Modus yang dilakukan pelaku adalah mengaku sebagai anggota Subdit Jatanras di Reskrimum Polda Metro Jaya dan meminta diantarkan pengemudi ojol ke lokasi tertentu. Di suatu tempat yang sepi, pelaku kemudian meminjam motor dengan alasan membeli makanan dan kemudian membawa kabur motor korban. Dari hasil pemeriksaan, pria berusia 31 tahun itu mencuri 8 sepeda motor di lokasi berbeda. Dan pelaku merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2018 lalu. Pemirsa, masih dari kasus pencurian sepeda motor, di mana aksi pencurian sepeda motor di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, 2 orang pelaku melancarkan aksi pencurian hanya dalam waktu singkat. Dari rekaman kamera CCTV, nampak 1 dari 2 pelaku masuk ke dalam garasi agen telur di Jalan Laut Banda, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat gagal merusak kunci kontak. Tak kehabisan akal, pelaku lalu merusak kunci kontak kendaraan dengan cara menendang bagian stang sepeda motor. Setelah terbuka, pelaku langsung mengeluarkan motor dan membawa kabur dengan cara didorong lantaran mesin sepeda motor tidak dapat dihidupkan. Meski ada beberapa pengendara yang melintas, namun tak ada satupun yang menyadarinya. Saat itu korban juga tengah berada di dalam sehingga tidak mengetahui aksi para pelaku. Aksi pencurian sepeda motor di lokasi ini sudah terjadi yang kedua kalinya setelah sebelumnya pencurian pertama terjadi pada tahun lalu. Selang berapa menit, ya 20 menit lah. Keluar kepalanya. Itu dia ngambil kan di kunci stang, dia ngambilnya gimana, ditendang apa gimana?
Ditendang. Stangnya? Iya. Pelakunya berapa orang? 2 orang. Kini korban telah melaporkan aksi pencurian sepeda motornya ke petugas kepolisian sektor Duren Sawit, Jakarta Timur dan berharap pelaku dapat cepat diringkus. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, warga Purworejo dibuat terkejut terkait kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa 2 bocah kakak beradik di wilayah Kecamatan Banyurip, Jawa Tengah. Keluarga korban dari 2 keponakan yang menjadi korban pencabulan oleh beberapa orang, kini kasusnya dianggap belum ada penyelesaian kepada pemerintah desa atau PPA Pemda Purworejo. Kini korban bersama keluarga memenuhi panggilan pihak Polres Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dan menaikkan proses dari pengaduan menjadi pelaporan kasus yang menimpa korban. Berdasarkan pengakuan korban, kita temukan adanya pemaksaan. Kita hanya ingin melanjutkan proses perkara untuk nanti masuk ke pemerkosaan ataupun persetubuhan ataupun pencabulan, biar nanti kepolisian yang menentukan apakah itu Termasuk dugaan trafficking juga. ya. Mas, berarti dari awal itu memang pengaduan ya, belum ada pelaporan ya? Pemanggilan pihak korban ke Polres Purworejo saat ini menyampaikan terkait dengan proses penanganan dugaan tindak pidana yang menimpa korban kakak beradik yang diadukan ke Polres Purworejo. 2 pelaporan atau aduan tersebut ditemukan unsur pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan kemudian rekomendasinya untuk proses penanganannya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kini kepolisian telah melakukan gelar perkara dan hasilnya ada 2 aduan ditemukan unsur pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Kita ke Bekasi, pemirsa, di mana hujan deras yang disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan sebagian atap Stadion Wibawa Mukti porak-poranda hingga berterbangan ke area luar stadion. Ya, sementara itu angin puting beliung terlihat di atas Danau Tempe, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan pada Senin sore akibatkan puluhan rumah rusak. Dari stadion. Atap Stadion Wibawa Mukti, tepatnya di Pitu Selatan, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, porak-poranda akibat diterjang angin kencang saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Senin sore. Akibatnya, atap stadion yang berbahan polikarbonat itu berterbangan hingga berhamburan ke area luar Stadion Wibawa Mukti. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Selain merusak atap stadion, angin kencang juga merusak kios para pedagang yang berada di Taman Hati yang berada di luar Stadion Wibawa Mukti. Stadion Kabupaten Bekasi. Ya, las angin lono. Ya, agar 2. Sementara itu, angin puting beliung juga terlihat di atas Danau Tempe, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Bukan hanya 1, tapi ada 2 angin puting beliung yang meliuk-liuk di atas Danau Tempe. Akibat munculnya angin puting beliung tersebut, puluhan rumah di Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Sopeng rusak terkena angin kencang. Data sementara dari pihak kepolisian, ada 21 rumah warga di lingkungan Tanete, Kelurahan Manorang, Salo, Kecamatan Mario Riawa rusak, termasuk bangunan terminal Pasar Batu-Batu. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Terminal Dari Bekasi, Jawa Barat dan Sopeng, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan. petir angin kencang. Pemirsa, polisi menetapkan seorang pria sebagai tersangka setelah terbukti melakukan penistaan agama di Medan, Sumatera Utara. Informasinya usai jeda. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Polisi menetapkan seorang pria sebagai tersangka setelah terbukti melakukan penistaan agama di Kota Medan yang disiarkan secara langsung melalui akun media sosial. Ya mudah-mudahan pulang bertapa kau jadi nabi. Rudi Simamora
pria yang tinggal di Jalan Medan Binjai kilometer 13, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi mengamankan dan melakukan sejumlah pemeriksaan. Setelah diserahkan, kita periksa, kita cukupin semua alat bukti, kemudian gelar perkara, dan semuanya firm, maka kita tidak ragu-ragu untuk menetapkan sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Motifnya apa, Pak, dari hasil pemeriksaan, Pak? Ya, kadang-kadang ini kalau ditanya motif pasti nggak nyambung dia, iya kan? Maka ya ini iseng-iseng nggak jelas. Tapi tidak ada motif. Ini yang paling penting kita jaga, tidak ada motif pun kemudian ingin membenturkan ke ini enggak. Dia memang ya mungkin agak konslet lah itu Diteliti haidnya, astagfirullah, ya Allah, ini keji banget. Sebelumnya di media sosial ini telah viral Rudi Simamora melakukan penghinaan agama yang disiarkan secara langsung di media sosial. Di depan Dr. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulah pelaku menyebabkan keresahan dan membuat ratusan warga mendatangi rumah pelaku yang meminta polisi segera menangkap pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, dan untuk memperbarui informasi terkini sudah ada rekan kami Nofri Afandi yang akan mengabarkannya untuk Anda dari Medan. Selamat siang, Nofri. Sudahkah kemudian ini polisi menemukan motif dari pelaku dugaan penistaan agama? Ya, Tiara dan juga pemirsa, memang pelaku bernama Rudi Simamora ini seakan tak kapok-kapoknya melakukan aksi penistaan agama, di mana ia merupakan seorang YouTuber asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang kemarin sempat viral di media sosial melakukan siaran langsung dan menyampaikan perkataan-perkataan yang menghina agama Islam. Ia pun memang sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka sehari setelah diamankan dari rumahnya. Diketahui memang dari video yang beredar, ia menyinggung pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah, dan di video lainnya ia juga menyampaikan bahwa seseorang bertapa di gua dan setelah bertapa akan menjadi seorang nabi, dan berbagai macam perkataan-perkataan yang sangat sensitif yang akhirnya memancing kemarahan warga ataupun warganet yang menonton siaran langsung di akun media sosial TikTok miliknya. Ia diketahui sempat dikepung oleh warga pada Kamis 17 Oktober 2024 kemarin pada malam hari, dan ia juga sambil melakukan siaran langsung, di mana saat dikepung oleh warga tersebut, ia meminta tolong kepada para penonton siaran langsung. Ya, terima kasih laporan langsung Nofri Afandi dari Kota Medan. Sementara ini masih dilakukan pendalaman ya terkait dengan kasus ini. Ya. Dan apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah figur untuk menjadi utusan khusus Presiden di Istana Negara, Jakarta. Ya, publik figur yang dilantik adalah Raffi Ahmad, Yovie Widianto, dan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 7 tokoh sebagai utusan khusus Presiden di Istana Negara, Jakarta Selasa pagi. Dalam pelantikan tersebut, Prabowo menunjuk beberapa figur terkenal, termasuk Raffi Ahmad, Yovie Widianto, dan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Raffi Ahmad yang dijuluki Sultan Andara diangkat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sedangkan Yovie Widianto dilantik sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Sementara Gus Miftah ditugaskan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi
di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Alhamdulillah hari ini saya dilantik dan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi staf khusus bidang ekonomi kreatif, staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Tentunya ini tidak terlalu jauh dari bidang yang saya geluti selama 40 tahun. Dengan pelantikan ini, para utusan khusus Presiden akan mendukung tugas-tugas Presiden dalam berbagai bidang yang tidak tercakup dalam struktur kementerian maupun instansi pemerintah lainnya, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas Presiden. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tentunya kita berharap public figure ini bekerja semaksimal mungkin begitu ya, Celia ya. Iya, pastinya ya. Untuk membantu Presiden di 2024 sampai 2029. Selama 5 tahun ke depan. Baik, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Seorang guru honorer di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ditahan setelah dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid sekolah dasar yang juga merupakan anak oknum polisi. Pihak sekolah pun merasa ada kejanggalan terhadap penahanan tenaga pendidiknya yang dinilai tidak bersalah. Seorang guru bernama Supriani yang mengajar di SDN 4 Baito, Desa Wonuwaraya, Kabupaten Konawe Selatan ini ditangkap gara-gara menghukum salah satu siswanya yang merupakan anak dari oknum polisi. Supriani dituduh menganiaya siswanya berinisial D hingga mengalami luka di paha yang terjadi pada 24 April lalu. Saat itu korban masih duduk di kelas 1 SD dan saat ini telah duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Atas tuduhan tersebut, pihak sekolah merasa keberatan dan menilai proses penahanan sangat janggal. Pihak sekolah membantah bahwa Supriani tidak melakukan penganiayaan yang dituduhkan oleh orang tua D. Supriani merupakan guru yang baik, disiplin, dan juga rajin. Memang saya kenal itu sebelum saya jadi kepala sekolah di sana. Memang orangnya baik, Pak. Jadi saya sama sana itu memang dia itu guru yang rajin, ya. Rajin, kemudian bicara itu pun kecuali saya tanya. Jadi saya tanya kalau dia ngomong, makanya saya kaget tuh, bisa-bisa ada kejadian, baru dia tuduh sebagai pelakunya, saya juga kaget itu. Sementara itu, ayah korban Aibda Wibowo mengaku pihaknya memberikan hukuman kepada Supriani lantaran kesal kerap menyangkal penganiayaan yang dilakukannya. Aibda Wibowo juga membantah adanya isu permintaan uang 50 juta rupiah sebagai biaya ganti rugi. Anak saya, Pak, karena yang bersangkutan mengelak kembali sudah melakukan itu pada tahap proses penyidikan. Dan saya sampaikan, kalau memang tidak berbuat, kenapa waktu ke rumah kamu akui semuanya bahwa memang betul kamu melakukan itu. Kasus penganiayaan itu ditangani oleh Polres Konawe Selatan sejak 5 bulan terakhir. Kapolres pun mengatakan sebelumnya telah beberapa kali dilakukan mediasi namun hingga kini tidak menemukan adanya titik terang sampai akhirnya kasus tersebut berlanjut ke Kejaksaan Negeri setempat. Bekas seperti ini dalam BAP itu pelaku tidak pernah mengaku. Justru itulah yang menjadi dasar kepada orang tua korban untuk menempuh jalur hukum. Dan itu tidak tiba-tiba, rekan-rekan, tadi kita sudah sampaikan, tidak ada yang tiba-tiba. Kalau dari narasi-narasi yang beredar kan tiba-tiba, semuanya tiba-tiba. Padahal kasus ini kan dari April. Dari April sampai sekarang itu kurang lebih 6 bulan ya? 5 bulan. Dan dalam 5 bulan itu sudah banyak proses mediasi-mediasi yang dilakukan. Saat ini Supriani sudah menjadi tahanan kejaksaan dan mendekam di lapas perempuan yang berlokasi di Kota Kendari. Pihak keluarga dan sekolah berharap agar Supriani segera dibebaskan karena dinilai tidak bersalah. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Pemirsa, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI menolak
penahanan guru SDN 4 Baito bernama Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya. Lalu apa saja yang sudah dilakukan pihak PGRI untuk membela Supriyani agar bebas dari segala tuduhan? Sudah bergabung bersama dengan kami secara virtual Abdul Halim Momo, Ketua PGRI Sulawesi Tenggara. Selamat siang Pak Abdul. Pak Abdul, selamat siang. Pak Abdul, boleh mic-nya dibuka? Audionya belum terdengar, Pak. Oh, siap. Ya, Oke, siap. Pak Abdul, ini ditemukan ada kejanggalan begitu dari laporan dari keluarga korban. Kejanggalan apa yang ditemukan, Pak? Ya, kejanggalan yang kita dapatkan itu kan sebenarnya proses itu ya sebenarnya ini juga disesalkan oleh pihak PGRI. Tapi kan sekarang yang terpenting sebenarnya bukan lagi persoalan mencari benar salah, karena ini antara pihak PGRI dalam hal ini guru dan orang tua murid pribadi polisi yang bersangkutan ini kan semuanya ini stakeholders, para pelaku pendidikan. Sehingga langkah-langkah yang kami lakukan sekarang adalah bagaimana kasus ini bisa selesai dengan bagus, karena ini tidak ada persoalan cari benar salah di sini, tapi yang terpenting suasana kondusif, karena ini juga dalam suasana menghadapi pilkada, sehingga langkah-langkah yang kami lakukan, alhamdulillah saya laporkan kepada TV One dan seluruh guru di Indonesia dan Surat Indonesia, baru-baru selesai ibu guru ini sudah keluar, ada Baik, Pak Abdul. Pak Abdul? Ya. Baik, kami konfirmasi kembali Pak, tadi Anda mengatakan bahwa guru yang kemudian ini sempat ditahan ini sudah terbebas sekarang? Sekarang ini penangguhan penahanan yang sudah dilakukan, dia sudah keluar dari lapas perempuan Kota Kendari, dan memang juga ini karena sudah masuk di ranah kejaksaan, kita akan menunggu proses hukum di tanggal 24 Oktober tahun 2024. Oke, tapi dari pihak PGRI sendiri apakah sudah mengkonfirmasi atau berbincang langsung bersama dengan keluarga korban atau seperti apa? Saya tidak hanya ketemu dengan keluarga korban, saya kemarin alhamdulillah walaupun memang SOP lapas itu tidak dimungkinkan, tapi karena memang mungkin ya semuanya jalan yang terbaik, karena ini kan tidak bisa didiamkan persoalan ini. Alhamdulillah saya ketemu langsung dengan pribadi guru yang bersangkutan, Ibu Supriyani. Oke, baik Pak Abdul, terima kasih banyak atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Pak Abdul. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Upacara penerimaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Penghormatan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
Hormat senjata! Rat! Tegak senjata! Rat! Menteri Pertahanan Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara. Ya pemirsa, tadi kita baru saja melihat bagaimana prosesi dari serah terima jabatan dari Menteri Pertahanan ke-28 ke Menteri Pertahanan 29. Kita baru lihat bagaimana tadi pembukaannya, persiapan begitu ya. Karena tadi masih menunggu Prabowo Subianto belum hadir, begitu. Presiden belum hadir, iya. Dan nanti Presiden akan hadir untuk menyerahkan begitu serah terima jabatan kepada Kementerian Pak Pertahanan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat begitu ya. Saya lihat tentunya kita akan nantikan ya seperti apa kemudian nanti prosesi dari sertijabnya. Kita akan ke informasi selanjutnya pemirsa. Felix Tayon adalah seorang mahasiswa dari Jayapura, Papua, tengah menjalankan pendidikan dengan jurusan kimia di Universitas Pertahanan. Universitas Pertahanan adalah sebuah kampus program studi S1 yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di kawasan Jayapura, Papua. Universitas Pertahanan Jayapura, Papua dibangun bertujuan untuk membantu seluruh masyarakat Indonesia untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena yang saya lihat selama saya sekolah dari SD sampai SMA itu, jika memang kita itu tidak sekolah seperti kedua orang tua saya, itu memang sangat sulit. Jadi sebenarnya menurut saya itu yang paling nampak itu kurangnya motivasi dari dalam diri untuk mau berubah ataupun menjadi yang lebih baik lagi. Harus sekolah. Kalau mau masa depannya baik harus sekolah. Bertambah terus setiap waktunya. Pertumbuhannya cukup besar. Perkenalkan, nama saya Felix Tayon. Saya berasal dari Jayapura, Papua, mengambil jurusan kimia dan sekarang sudah semester 7. Dari kami sebagai orang tua, sebagai ayah, merasa bangga sekali. Jadi dia mengikuti pendidikan di Hunan ini. Karakternya sangat berbeda, drastis sekali, jauh. Untuk perbedaan signifikan antara saya yang dulu sebelum masuk Unhan dan sekarang sudah masuk Unhan adalah menurut saya itu pola pikir. Jadi kalau saya yang dulu itu saya masih berpikir masih bisa fanatik gitu jatuhnya. Jadi kalau orang bicara soal agama atau apa suku, agama dan ras itu saya masih cepat untuk terbawa emosi. Namun dengan bersekolah di Unhan ini, kami itu diajarkan bagaimana itu toleransi, persatuan dan kesatuan. Sehingga kalau saya lihat perbedaan dari dalam diri saya sendiri itu adalah pola pikir yang baik. Jadi dengan bersekolah di Unhan ini, walaupun kami diajari tentang intelektual, kami juga diajarkan sikap dan perilaku yang baik. Makanya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Unhan atas dibukanya beasiswa program S1. Tak lupa juga saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, karena beliau telah membukakan kesempatan bagi saya untuk bersekolah di Unhan. Dan berkat beliau, kami masyarakat yang kurang mampu dalam biaya pendidikan, khususnya saya, dapat melanjutkan pendidikan di Unhan. Yang saya lihat dari Pak Prabowo, beliau sangat fokus dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, sehingga kami kadit mahasiswa disiapkan untuk menjadi ahli-ahli di bidangnya masing-masing untuk meraih Indonesia Maju tahun 2045. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, seorang anak siswi SMA di Jakarta berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seputar isu gizi buruk dan stunting. Ya, dan berikut cuplikan wawancaranya untuk Anda. Program pemerintah yang saat ini
sedang dilakukan untuk mengatasi gizi buruk pada ibu hamil dan anak-anak. Seperti saya juga dengar, Nema dengar dulu ada program kalau nggak salah 2018 sampai 2024 Stranas pencegahan percepatan stunting, itu collaboration sama program atau ini coba yang stunting presentasi yang presentasi ke DPR atau DPR? Ya, saya dapat presentasinya dari yang senior nutrition dari World Bank. Jadi waktu itu memang World Bank kasih bantuan. Bantuannya diusahakan oleh Pak Yusuf Kala. Dan karena stunting itu seperti saya bilang 70% non kesehatan, 30% kesehatan. Jadi sama Pak Yusuf Kala dibikinin proyeknya ditaruh di kantor Wapres. Itu undang Menteri PU buat sanitasi, undang Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Agama untuk pendidikan agamanya, Menteri Sosial, untuk ekonominya, untuk lain-lain, dan itu dia benar-benar di mana. Nah, programnya udah ada. Di Kemenkes itu tadi ya, sebenarnya ada 70% itu non Kemenkes. Kita hanya pegang Kemenkes saja. Yang Kemenkes itu programnya banyak banget. Jadi aku bilang kalau kita ngelihat program banyak nggak bakal beres lah. Udah kita yang spesifik aja kita lihat tuh stunting itu paling tinggi itu di situ tuh. 0 sampai 5 bulan dia lahir udah 11% sampai. Jadi itu kan the biggest contributor. Biggest contributor lagi di mana? Antara 6 sampai 12. What is happening during that period itu sampai naik sekitar 10%. Itu pada saat AC eksklusif. Jadi akan Ya, kita mengarah kembali ke gedung Kementerian Pertahanan ya, Celia dan juga pemirsa. Bisa Anda lihat ini sertijab nampaknya sudah sebentar lagi dimulai karena informasinya tadi Presiden Prabowo Subianto sudah hadir. Yang Anda lihat saat ini pemirsa di layar kaca bersebelahan langsung ya. Dengan Safri Syamsuddin yang merupakan juga Menteri Pertahanan ke-29 yang akan menggantikan posisi dari Menteri Pertahanan sebelumnya yakni Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Kita lihat ini adalah prosesi yang serah terima jabatan antara keduanya nanti yang memang akan melakukan legasi khusus begitu yang kemarin sempat disampaikan oleh Pak Safri, ada legasi yang dititipkan kepada dirinya oleh Menteri Pertahanan sebelumnya yakni Prabowo Subianto. Baik, kalau kita lihat tegak senjata. Presiden Republik Indonesia berkenan istirahat sejenak di tenda kehormatan. Hadirin dan tamu undangan, disilakan duduk kembali. Istirahat di tempat. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup apa kabar Indonesia siang hari ini. Pemirsa, saya Tiara Harahap. Dan saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa pemirsa.